Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Daren Lingga Wibisana, SP MSI. Saya dosen program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah pengelolaan lahan marginal sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pembelajaran. Mata kuliah pengelolaan lahan marginal merupakan mata kuliah keahlian program studi agroteknologi yang berbobot 4 SKS dan diberikan pada semester 5. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis karakteristik berbagai tipe lahan marginal serta merancang teknologi pengelolaan produktif, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip pertanian berkelanjutan. Perancangan pembelajaran mata kuliah ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan program studi agroteknologi, khususnya kemampuan berpikir secara logis, kritis, dan inovatif, kemampuan mengambil keputusan secara bertanggung jawab, kemampuan merancang dan mengevaluasi sistem produksi tanaman, serta penguasaan ilmu dan teknologi budidaya tanaman yang berkelanjutan. Berdasarkan capaian pembelajaran lulusan tersebut, mata kuliah ini memiliki 5 capaian pembelajaran mata kuliah atau yang sering kita sebut dengan CPMK. CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, karakteristik, klasifikasi, dan prinsip pengelolaan sumber daya lahan marginal sebagai dasar pengelolaan pertanian berkelanjutan. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis karakteristik fisik, kimia, dan biologi serta berbagai faktor pembatas pada lahan marginal menggunakan pendekatan ilmiah. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi kesesuaian vegetasi serta menentukan alternatif teknologi pengelolaan berdasarkan karakteristik lahan. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu merancang sistem budidaya tanaman hortikultura maupun tanaman pangan pada lahan marginal sesuai dengan prinsip Good Agricultural Practice atau GAP dan konsep pertanian berkelanjutan. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menyusun rekomendasi pengelolaan lahan marginal melalui penyelesaian studi kasus berbasis problem-based learning secara logis, sistematis, dan bertanggung jawab. Untuk mencapai capaian tersebut, saya menerapkan pendekatan Outcome-Based Education atau OBE dengan model pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL, sehingga mahasiswa dihadapkan pada permasalahan nyata mengenai pengelolaan lahan marginal, kemudian secara berkelompok mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber ilmiah, menganalisis alternatif solusi, menyusun rekomendasi pengelolaan, serta mempresentasikan hasilnya untuk memperoleh umpan balik. Dalam proses pembelajaran, saya berperan sebagai fasilitator yang membimbing mahasiswa agar mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi ilmiah, berkolaborasi, dan pengambilan keputusan berbasis data sehingga mampu menghubungkan konsep yang dipelajari dengan permasalahan nyata di bidang pertanian. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui asesmen formatif dan sumatif yang mencakup partisipasi dalam diskusi, penugasan individu, proyek berbasis problem-based learning, presentasi, refleksi pembelajaran, serta penilaian akhir berbasis proyek. Dengan demikian, asesmen tidak hanya mengukur penguasaan konsep, tetapi juga kemampuan mahasiswa dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan lahan marginal secara ilmiah. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran yang memperlihatkan implementasi strategi pembelajaran, interaksi dengan mahasiswa, pemberian umpan balik, serta pelaksanaan asesmen dalam mendukung capaian pembelajaran mata kuliah.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang hari ini kita akan kuliah tentang pengolahan lahan marginal ya. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Ya, untuk hari ini teman-teman, kita nanti akan belajar tentang lahan marginal, apa itu lahan marginal dan sebagainya. Kita akan pelajari semuanya. Ya, sudah siap ya teman-teman ya? Oke. Ya, yang pertama teman-teman, yang ingin saya tanyakan sebelum kita masuk ke materi. Jadi kira-kira nantinya ke depannya ya, itu pekerjaan apa saja yang dapat Anda kerjakan jika bekerja di suatu instansi? Kira-kira apa teman-teman? Ya? Penyuluh pertanian bisa. Yang lain? Petani modern juga bisa. Peneliti boleh. Ya, jadi berbagai macam pekerjaan yang bisa kalian geluti di suatu instansi atau perusahaan ya. Terus kemudian yang kedua, kira-kira keahlian apa atau kebiasaan apa yang bisa kalian punya, miliki ketika belajar di prodi agroteknik ini? Keahlian dalam budaya, Pak. Keahlian dalam budaya. Yang lain? HPT, ya, Pak. Ilmu HPT sama penyakit bisa. Kemudian yang lain juga? Analisis data juga bisa. Jadi itu adalah keahlian-keahlian yang sekiranya ya teman-teman mahasiswa nanti yang akan dapatkan dan akan diimplementasikan di perusahaan. Ya. Kemudian yang ketiga, coba kalian bayangkan di mana atau instansi perusahaan apa yang kira-kira bisa menerima Anda dengan keahlian tersebut? Apa kira-kira teman-teman? Perusahaan pupuk, Pak. Perusahaan pupuk, ya, karena di dunia pertanian itu pupuk sangat dibutuhkan. Kemudian yang lain, ya silakan. Perusahaan pestisida. Pestisida, oke, pestisida juga banyak perusahaannya. Ferry tadi? Perusahaan benih, ya, benih itu nanti untuk menyuplai, ya. Jadi memang di pertanian ini atau di agro ini, benih itu nanti akan menyuplai yang namanya kita bisa mencari kebutuhan tanaman yang memang baik untuk dibudidayakan dan hasilnya bisa ditingkatkan. Ya, itulah ya ilmu yang Anda dapatkan sampai saat ini yang bisa nanti diimplementasikan di perusahaan atau di dunia kerja. Nah, kemudian ya teman-teman, di bidang pertanian sendiri itu dianggap paling bertanggung jawab dalam apa? Memenuhi kebutuhan sandang dan pangan rakyat Indonesia. Nah, kemudian tantangan ini tentunya apa teman-teman? Tentunya membutuhkan kebijakan pembangunan yang tepat. Ya, karena komoditas pangan ini dapat dijadikan komoditas politik. Kenapa seperti itu teman-teman? Karena ya, di era-era sekarang pun, ya, di era-era pemerintahan sekarang ataupun yang sebelumnya, kita kan sudah berganti pemerintahan nih. Itu yang namanya komoditas pangan seperti punya kita itu pertanian, cabai, padi dan sebagainya, itu kan bisa menjadi komoditas politik antar bangsa. Yaitu apa? Dengan apa? Ekspor dan impor. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pembangunan di tingkat pusat maupun daerah itu telah menyebabkan terjadinya penyusutan lahan. Kayak contohnya sekarang di Jogja ya, di kampus kita di UPY ini. Jadi yang awalnya dulu masih banyak lahan sawah atau di rumah kalian yang masih banyak sawah dan sebagainya, itu sekarang sudah alih fungsi lahan ya. Yang awalnya tanah itu produktif untuk tanaman pertanian, sekarang sudah dialihkan menjadi bangunan. Ya. Kemudian yang keempat, bagaimana menurut kalian? Apakah sudah siap lahan-lahan di luar Jawa misalnya, ya, ataupun di lahan-lahan kita? Seperti nanti kita juga akan belajar tentang lahan pasir pantai ya. Yaitu kayak di Jogja itu kan identiknya di situ. Itu sudah siap untuk sebagai alternatif budidaya tanaman atau alternatif di dunia pertanian. Nah, bagaimana? Ya, apakah sudah siap? Nah, kita lanjut teman-teman. Nah, sekarang saya tanya, apa itu lahan kira-kira teman? Ada yang bisa jawab? Lahan itu apa? Ya, Diarto? Media
tempat untuk bertumbuhnya tanaman. Oke, bisa. Yang lain? Ya. Tempat bertumbuhnya tanaman. Ya, sama ya kayak di artikel tadi. Yang lain ada lagi? Ya, Risma? Bisa. Jadi banyak ya, banyak persepsi dari teman-teman juga. Jadi lahan itu bisa memang media untuk tumbuhnya suatu tanaman. Di sisi lain juga lahan itu juga akan bisa dipengaruhi oleh iklim atau atmosfer ya. Misalnya radiasi matahari, kemudian curah hujan dan lain sebagainya. Kita lihat ya. Jadi lahan itu merupakan suatu lingkungan fisik yang mencakup iklim ya, relief tanah ya, hidrologi dan tumbuhan. Jadi semuanya itu saling berkaitan di lahan tersebut. Nah, itu yang dimaksud lahan itu adalah seperti ini. Yang akan mempengaruhi kemampuan penggunaan lahan. Jadi nanti kemampuannya itu dia akan lebih bagus lagi atau bagaimana, produktivitasnya bisa ditingkatkan atau tidak. Nah, kemudian kita lanjut teman-teman. Bagaimana dengan kehidupan manusia? Apakah lahan itu punya peranan penting? Ya. Jadi karena lahan mempunyai banyak fungsi, pastinya punya peran yang sangat penting juga di kehidupan masyarakat. Ya. Yang pertama adalah fungsi produksi, yaitu sebagai basis bagi berbagai sistem penunjang kehidupan seperti bercocok tanam. Ya. Yang kedua yaitu fungsi lingkungan biotik, ya. Sebagai habitat bagi berbagai jenis vegetasi, hewan, ya, mikroorganisme dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi pengatur iklim, ya, menentukan neraca energi global berupa pantulan, serapan dan transformasi dari energi. Yang keempat adalah fungsi hidrologi. Apa fungsi hidrologi? Yaitu untuk mengatur simpanan dan aliran sumber daya air tanah, air permukaan dan mempengaruhi kualitas dari lahan tersebut. Kemudian yang kelima yaitu untuk fungsi penyimpanan. Ya, di sini lahan itu akan mengandung bahan tambang ya, misalnya ketika di tempat-tempat yang memang banyak material-material tambang ya. Kemudian yang keenam ya, itu fungsi pengendali sampah dan polusi. Maksudnya bagaimana teman-teman? Lahan itu berfungsi sebagai penerima, penyaring, penyangga, pengubah senyawa berbahaya. Kemudian ada dua jenis lahan yang dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Apa teman-teman? Yang pertama adalah lahan basah dan lahan kering. Ya. Jadi ya di Indonesia pun ya ataupun di luar sana juga, di luar daerah Indonesia itu lahan itu bisa dibagi menjadi dua, lahan basah dan lahan kering. Nah, lahan basah itu banyak contohnya juga ya, yang di lahan marginal pun juga banyak contohnya. Lahan kering pun juga banyak tipe-tipenya juga, jenis tanahnya juga banyak. Nah, kemudian luas lahan sawah menurut provinsi per hektar tahun 2003 hingga tahun 2015. 2003 dan 2015 ya. Jadi di Yogyakarta ini tahun 2003 itu 57.000 hektar untuk luas lahan sawahnya. Nah, 2015 ya, walaupun ini udah hampir 10 tahun dari tahun ini ya, itu sisanya berapa? 5.000 hektar. Penurunannya sangat drastis ya teman-teman. Nah, kemudian di sini, ya, ini adalah skema ya atau alur dari pembentukan atau proses pembentukan tanah. Jadi ada batuan ya tadi itu ya, kemudian ada bahan induk, kemudian ada tanah ya. Dari batuan bahan induk dia akan membentuk tanah. Kemudian dari tanah ini nanti dia ada profil tanah dan diferensiasi horizon tanah. Kemudian ada munculnya sifat-sifat tanah. Ya, setelah ada diferensiasi horizon, dia muncul sifat tanah. Kemudian dari sifat tanah, sifat tanah itu, dia itu akan menuju ke apa? Ke suburkah tanah itu atau ke tidak subur? Ya, nanti saya melihatkan bagan alur dari yang ke tidak subur. Nah, ini disebut dengan perkembangan tanah. Dari profil tanah sampai kesuburan itu, yaitu perkembangan tanah. Nah, di kesuburan ini misalnya nih, kalau di skema ini atau di bagian ini adalah subur, tanahnya subur.
Kalau tanah subur di zona akar itu tanaman ketika ada tanaman di zona akar itu kan tanaman pasti nutrisinya tercukupi, pertumbuhan akarnya baik ya. Otomatis apa teman-teman? Nanti hasilnya dan sebagainya itu juga pasti berkualitas. Tapi tentunya di zona akar ini ya itu juga akan dipengaruhi apa? Oleh pemupukan tanah. Ada yang sudah paham dengan penjelasan saya? Paham teman-teman? Paham. Nah, di sini saya mau tanya ini. Kira-kira ada yang tahu nggak diferensiasi horizon tanah itu apa? Ya, dia tahu. Pembentukan lapisan tanah. Oke, yang lain ada? Ya, Ferry? Klasifikasi tanah. Ya, itu benar semua jawaban kalian. Nah, ini teman-teman. Ya, ini adalah lapisan atau klasifikasi dari lapisan tanah. Apa saja? Ada horizon O, horizon A, horizon B, horizon C, dan horizon F. Nah, saya mau tanya lagi nih teman-teman. Kira-kira dari kelima horizon ini, yang paling subur itu horizon mana atau lapisan yang mana? Horizon O. Kenapa horizon O? Mengandung banyak bahan organik. Bahan organik, ya. Oke, jadi ya teman-teman. Horizon O ini adalah lapisan subsoil. Ya, kalian pasti pernah dengar lapisan subsoil. Nah, lapisan yang paling atas ya atau topsoil ya, lapisan topsoil atau subsoil. Paling atas ini pasti akan dipengaruhi apa? Di sana itu pasti banyak tanaman atau tumbuhan yang hidup. Ketika tanaman banyak yang hidup di sana, pasti nanti ada pembentukan humus. Ya. Ketika humus terbentuk, itu pasti akan mempengaruhi ke kesuburan dalam tanah, sehingga lapisan O ini pasti paling banyak atau paling subur. Nah, di sini kita pemahamannya ya. Jadi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu membutuhkan dua faktor, teman-teman. Apa? Ya, faktor pendukung utama yaitu agroklimat dan daya dukung lahan. Agroklimat ini adalah misalnya iklim ya. Ya, jadi kayak suhu, temperatur, curah hujan yang kayak tadi saya jelaskan. Kemudian dan daya dukung lahan atau sumber daya lahan. Jadi dua-duanya ini harus ada teman-teman. Karena apa? Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah kemudian dalam suatu kawasan pengelolaan lahan, kondisi agroklimat lebih banyak menentukan kecocokan dan kesesuaian iklim. Ya. Jadi kalau misalnya kesesuaian lahan, kecocokan iklimnya itu bisa match ya, bisa cocok, itu juga akan berpengaruh ke pertumbuhan dan perkembangan. Tapi kalau misalnya itu tidak match, pasti akan salah satunya pertumbuhannya itu tidak maksimal ataupun hasilnya atau perkembangannya itu juga tidak maksimal. Nah, sedangkan hubungan antara tanaman dan daya dukung tanah itu biasanya terbatas pada upaya agar, teman-teman. Kenapa? Karena ya agar ini maksudnya contohnya yang penting tanaman dapat tumbuh dan produksi maksimal. Belum tentu, padahal biasanya kalau kita punya lahan, tanah itu, tanaman itu kalau misalnya sekedar hidup, ya agar cuma hidup, itu hasilnya juga tidak mesti hasilnya bagus, kualitasnya bagus. Ada yang nanti bisa jadi grade A, grade B dan sebagainya. Ya, kita langsung lanjut ke sini. Ya. Sebelum ke sini, saya mau nanya, kira-kira apa atau yang sudah tahu tentang lahan marginal, teman-teman? Bahan organik rendah, bisa. Rendah kesuburan, ada lagi? Lahan marginal. Yang kalian tahu tentang lahan marginal. Apa sih lahan marginal itu? Lahan minim mikroorganisme. Minim organisme, oke, bisa. Yang lain? Ya, jadi jawaban teman-teman ini ya, ini sudah menunjukkan tentang definisi lahan marginal. Karena apa? Lahan marginal itu adalah lahan yang rendah potensinya dan produktivitasnya itu juga rendah. Baik dari sisi kesuburan tanah, tadi ya kesuburan tanahnya, kemudian kimia, ya kimia, fisik atau biologinya, kayak tadi mikroorganismenya, ya itu juga rendah. Nah, kemudian kita lanjut teman-teman. Ya. Kira-kira jenis lahan marginal di sini ada dua juga, yaitu lahan kering dan lahan basah. Ada yang tahu ya lahan kering, lahan gambut
ada yang tahu ya, lahan gambut ya, tahu ya. Kemudian lahan sulfat masam ini biasanya ada banyak di daerah lahan rawa, teman-teman. Kalau lahan sulfat masam. Jadi lahan basah, lahan gambut, lahan rawa, nah itu kebanyakan di luar Jawa. Tapi kalau di Jogja ini itu kebanyakan adalah lahan pasir pantai. Yang nanti kita juga akan belajar itu juga. Nah, kita akan belajar tentang lahan kering, teman-teman. Jadi lahan kering ini dicirikan oleh beberapa kondisi. Apa itu? Yang pertama itu adalah evapotranspirasi. Tahunan itu lebih besar dibanding jumlah curah hujan setahun. Apa maksud evapotranspirasi, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Evapotranspirasi. Mungkin dulu di mata kuliah fisiologi kalian pernah mengambil. Ada yang ingat evapotranspirasi? Ya, apa? Penguapan dari tanah maupun tanaman. Penguapan dari tanah dan tanaman, ya. Bisa digunakan. Jadi evapotranspirasi itu adalah hilangnya air atau penguapan ya dari permukaan tanah dan dari tanaman. Ya, karena tanaman itu kan pasti juga akan penguapan karena apa? Suhu sekeliling atau lingkungan tanaman itu pasti kalau di siang hari ketika terik juga itu kan panas, tinggi. Otomatis untuk meredam tubuh dari tanaman itu untuk melakukan penguapan. Nah, sedangkan di permukaan tanah itu pasti ada penguapan karena itu termasuk proses terjadinya hujan. Dari penguapan permukaan laut, permukaan tanah ya, itu nanti terbawa awan, kemudian dia akan terjadi presipitasi. Nah, kita lanjut ya teman-teman ya, di slide selanjutnya. Nah, ini contohnya dari proses hilangnya atau erosi di daerah lahan kering. Tadi ini kan kita mencontohkan di daerah kemiringan yang memang ada kemiringannya, ya misalnya di pegunungan atau bukit, ya. Nah di sini ini kan misalnya kalau tidak banyak vegetasi, ini kan vegetasinya juga atau tanamannya, vegetasi adalah tanaman. Kalau tanamannya itu sering atau jarang ada, ya, atau bisa jadi tanamannya hanya tinggal pohonnya saja, daun-daunnya sudah menghilang. Ketika ada hujan di sini, dia akan terjadi yang namanya runoff. Runoff itu adalah erosi. Erosi nanti dia akan turun dan terus sampai turun ke bawah atau ke bagian paling cekung. Nah biasanya ketika misalnya di daerah kemiringan itu lereng-lereng itu kan paling bawah itu kan daerah yang cekungan, dan cekungan itu biasanya digunakan di lahan basah. Contohnya apa? Lahan sawah. Nah biasanya kalau seperti itu lahan-lahan yang tanah yang terbawa dari erosi ini akan terkumpul atau mengendap di lahan sawah. Otomatis lahan sawahnya akan lebih subur. Ya, jadi ini materi terakhir ya, materi terakhir untuk hari ini. Ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman untuk materi yang sudah saya sampaikan? Ini Pak, saya Pak. Ya, silahkan. Kan di daerah saya kan kayak di Kebumen itu khususnya di pesisir pantai itu kan lahan berpasir. Nah itu kira-kira bagaimana Pak agroforestinya? Kalau di lahan pasir ya, nanti kita akan ada materinya lagi untuk lahan pasir sebenarnya. Tapi kalau di lahan pasir pantai itu sebenarnya bukan lebih ke agroforestry. Jadi lahan pasir pantai itu nanti lebih banyak ke budidaya tanaman horti dan tanaman pangan. Jadi di sana itu kan memang tidak atau memang jarang diketemui tanaman hutan. Lebih banyak tanaman semak belukar ataupun memang untuk penggunaannya di lahan horti. Ya nanti saya akan jelaskan lagi karena apa lahan pasir pantai itu kalau dilakukan agroforestry itu masih tidak bisa. Mungkin lebih ke pengolahan yang di tanah minimum, Diki. Jadi pengolahannya itu karena mudah diolah ya. Lahan pasir itu kan mudah diolah. Pencangkulannya pun juga mudah. Jadi otomatis tanpa harus menggunakan agroforestry, hanya cukup menggunakan pengolahan tanah minimum itu sudah cukup untuk budidaya di lahan pasir pantai. Begitu ya. Mungkin bisa presensi dulu teman-teman. Presensi di yang pertama ya. Kemudian kalau nggak ada yang ditanyakan, nanti kita akan belajar ya teman-teman. Kita akan belajar di minggu depan itu kita akan belajar tentang lahan pasir juga. Jadi nanti siap-siap kita kunjungan lahan pasir
untuk apa? Kita belajar di lahan marginal pasir. Biar kalian tahu itu, biar kalian itu paham tentang lahan marginal yang identik dengan apa? Di Yogyakarta. Ya, begitu ya teman-teman ya. Oke, sambil menunggu presensi, kita cukupkan pertemuan hari ini. Ya, kita cukupkan dulu pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan materi yang selanjutnya. Ya, biar kita lebih paham lagi tentang lahan marginal. Ya, oke. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.